hanya berhasil membuat antusiasnya surut. Yusnia berdiri, berjalan ke jendela, menatap langit yang masih kelabu. Hatinya bergolak. "Kamu tahu, Syah," katanya pelan. "Mama dulu nyaris kehilangan segalanya karena papa. Dihianati, ditinggal, difitnah. Tapi kamu dan Tama jadi alasan mama bertahan. Sekarang kamu minta mama kembali ke masa lalu yang penuh luka. Kamu yakin itu demi kebahagiaan kita semua?" Natasha menunduk. "Aku cuma ingin kita satu rumah lagi. Ma, ada papa, mama, aku, dan Bang Tama. Kayak dulu." Yusnia menggeleng-gelengkan kepalanya. "Meskipun dunia berhenti berputar, Mama gak akan pernah mengizinkan lelaki yang bernama Agus Maulana itu masuk ke hidup Mama lagi. Dan katakan padanya, jangan mentang-mentang dia lelaki lalu seenaknya menjatuhkan talak." Beberapa hari kemudian, Bayu datang lagi. Kali ini bukan untuk berbincang, tapi untuk berpamitan. "Aku akan keluar negeri, urus cabang baru," katanya kepada Yusnia. "Mungkin lama, mungkin tidak kembali." Yusnia hanya bisa mengangguk, menahan air mata. "Maaf ya, karena kehadiran aku justru bikin kamu semakin sulit mengambil keputusan." Bayu tersenyum, lalu menatap Yusnia dalam-dalam. "Kalau suatu hari kamu siap melangkah ke depan, bukan mundur ke belakang, aku masih di tempat yang sama." Setelah Bayu pergi, Yusnia menutup pintu dan bersandar di baliknya. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang belum sempat dimiliki. Malam itu, Natasha membuka ponsel, hendak mengirim pesan pada papanya. Tapi jemarinya terhenti. Lalu ia membuka pesan lama dari melur sahabat yang kini ia jauhi. Di sana, ada satu kalimat terakhir yang belum sempat ia balas. "Tas, aku gak ngerti kamu marah kenapa. Tapi kalau ada yang salah, bilang ya. Aku gak pernah berniat bikin kamu sakit hati." Natasha termenung. Ia sadar, selama ini bukan hanya keluarganya yang retak, tapi juga hatinya sendiri. Dan mungkin, sebelum mencoba memperbaiki kepingan yang lain, ia harus mulai dari dirinya sendiri. Minggu pagi datang bersama gerimis tipis yang membasahi kaca jendela kamar Natasha. Gadis itu menatap kosong keluar, membiarkan pikirannya melayang ke banyak arah, pada papanya yang begitu mudah berkata akan menceraikan istrinya sekarang, pada mamanya yang menyimpan luka lama yang tak bisa sembuh, dan pada dirinya sendiri yang seperti hanyut di tengah dua kutub yang saling tolak-menolak. Ia membuka galeri ponselnya, melihat satu persatu foto masa kecilnya. Di sana, ada wajah-wajah yang kini saling berjarak, Agus, Yusnia, Pratama, dan dirinya yang tertawa riang tanpa beban. Ia bertanya dalam hati, kapan semua ini mulai retak? Pikirannya terhenti ketika suara notifikasi muncul. Sebuah pesan dari Ivan. "Pagi, Tasha. Kita perlu ngobrol. Aku tahu kamu berubah akhir-akhir ini. Kalau kamu gak nyaman, cukup bilang. Jangan jauhi orang-orang yang sayang sama kamu." Hatinya berdesir. Pesan itu membuatnya sadar, tak hanya melur yang ia jauhi, tapi juga Ivan. Ia terlalu tenggelam dalam harapan semua akan keluarga yang utuh, sampai tak sadar bahwa ia sendiri mulai kehilangan diri. Di ruang tamu rumah Amanda, suasana hening tak biasa. Agus duduk dengan tangan di pangkuan, sementara Amanda berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya tak semarah sebelumnya, tapi tetap tegas. "Aku sudah pikirkan semuanya, Mas," ujar Amanda pelan namun jelas. "Aku gak bisa lanjut hidup dalam ketidakpastian. Kalau kamu masih punya perasaan untuk Yusnia, aku izinkan kamu pergi. Aku gak akan tahan orang yang hatinya bukan buatku." Agus menatapnya, ingin berkata sesuatu, namun Amanda lebih dulu mengangkat tangannya, menghentikan. "Tapi kalau kamu pergi, jangan pernah kembali. Jangan datang lagi hanya karena kecewa atau karena Yusnia menolakmu." Kata-kata itu membungkam Agus. Ia sadar pilihan itu sekarang ada di tangannya.
Dan apapun keputusan yang diambil, akan ada hati yang harus ia lukai. Di sekolah, Natasha akhirnya mengumpulkan keberanian mendekati Melur yang sedang duduk sendiri di kantin. Melur menoleh, matanya sempat memanas, tapi ia tak berkata apa-apa. "Mel," kata Natasha pelan, duduk di hadapannya. "Aku minta maaf. Aku terlalu larut dalam masalah rumah, sampai lupa kamu nggak tahu apa-apa." Melur menatapnya, ragu. "Kamu marah karena Ivan?" Natasha menunduk. "Iya, tapi bukan sepenuhnya karena itu. Aku juga marah karena semuanya terasa salah di hidupku. Dan aku nyalahin orang-orang yang sebenarnya peduli." Butuh waktu beberapa saat sampai Melur bicara. "Aku kangen kamu, Tas. Tapi aku nggak mau didekati kalau kamu cuma datang waktu butuh." Natasha mengangguk. "Aku akan coba perbaiki semuanya. Diri aku dulu, baru yang lain." Sore itu, di minimarket, Natasha menemui Yusnia, yang saat itu sedang menerima tamu di ruang kerjanya, seorang lelaki berusia separuh baya lebih. Yusnia tak menyadari keberadaan putrinya yang berdiri bersandar di pintu yang sengaja dibuka. Bergemuruh hati Natasha saat melihat Yusnia dan lelaki itu terlihat akrab, bahkan mereka tertawa bersama. "Jadi ini alasan Mama menolak rujuk dengan Papa. Kemarin Om Bayu, dan sekarang kakek-kakek pula yang Mama goda. Benar-benar nggak paham aku dengan Mama. Maunya apa sih? Natasha!" Tak sadar Yusnia berdiri dan berteriak, wajahnya merah padam. Maaf Pak Nur, maaf kalau anak saya bikin gak nyaman." "Gak apa-apa Yus, namanya juga gak tahu. Mungkin kenapa Pak? Jangan bilang Bapak ini lelaki hidung belang yang sedang menggoda mama saya. Pasti Bapak ini punya istri di rumah kan? Dan selingkuh dengan mama saya." Dengan keras dan tak sopan Natasha menyerobot ucapan lelaki yang dari tadi menggeleng-gelengkan kepalanya karena heran melihat sikap Natasha dan Yusnia yang sangat bertentangan. "Natasha, cukup!" Mata Yusnia berkilat nyalang, menghujam tajam menatap putri bungsunya. "Kenalkan, ini Pak Nur Salim, beliau kepala sekolah tempat Mama sekolah dulu. Beliau datang ke sini karena ada urusan, menawarkan keripik pisang hasil dari usaha rumahannya untuk dititipkan di sini, bukan seperti yang kamu tuduhkan tadi." Secara detail dan gamblang Yusnia menjelaskan, dengan harapan Natasha paham dan tak menuduhnya lagi. Natasha mencibir, melirik sekilas ke arah lelaki yang dari tadi memasang wajah ramah. Dia sama sekali tak tersinggung atas kata-kata Natasha. "Terserah Mama deh, paling juga itu cuma kedok dan dalih kalian saja. Awas ya kalau satu hari nanti kalian ketahuan bohong." Setelah berucap seperti itu, Natasha membalikkan badannya dan pergi begitu saja. "Sekali lagi maafkan saya Pak Nur," ucap Yusnia sambil menundukkan kepalanya. "Kok?" Langkah Natasha cepat dan berat, seolah ingin melarikan diri dari segala kerumitan yang tak pernah benar-benar ia fahami. Hatinya sesak, bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa kecewa yang membuncah, bercampur bingung dan cemburu yang tak tahu arah. Ia merasa ibunya semakin jauh, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Kenapa sih semua orang dewasa itu selalu penuh rahasia? Gumamnya, setengah menggerutu, setengah menahan air mata. Ia melangkah keluar dari minimarket, melintasi jalanan kecil yang lengang. Matanya menatap langit yang mulai memerah. Senja sudah turun, dan angin sore menyapa wajahnya dengan dingin yang tak mampu menenangkan pikirannya. Di dalam ruangan, Yusnia menarik napas panjang. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka lama yang kembali terbuka. Pak Nur hanya mengangguk pelan, mencoba memahami situasi. Saya rasa saya harus pulang sekarang. Titip salam untuk Natasha, ya, Yus. Anak itu pintar, tapi tampaknya sedang bingung." Yusnia mengantar Pak Nur sampai pintu depan. Setelah lelaki itu pergi, ia duduk di kursi,
menatap kosong ke depan. Natasha, sampai kapan kamu akan begini, nak? Di kamar, Natasha melemparkan tasnya ke tempat tidur. Ia membuka jendela, berharap angin sore bisa menjernihkan kepalanya. Tapi yang datang justru suara-suara dalam benaknya sendiri. Ia mengingat lagi tawa ibunya tadi ringan, lepas, dan hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar sejak perceraian itu. Kenapa Mama serasa orang asing di mataku? Sejak Papa menceraikannya, Mama semakin angkuh dan seolah tak mengenal darah dagingnya sendiri. Gumamnya lirih, dan disitulah luka itu semakin dalam. Karena di balik amarahnya, ada rasa takut-takut kalau ternyata ibunya bisa bahagia tanpa kehadiran ayahnya. Tanpa mereka sebagai keluarga utuh seperti dulu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Ivan. "Hei Tasha, kamu gak datang ke latihan? Aku tungguin, lo. Kalau butuh teman cerita, aku di taman belakang sekolah." Natasha menatap layar itu lama. Ia ingin bicara, ingin meluapkan semuanya. Tapi siapa yang bisa benar-benar mengerti dirinya? Keesokan paginya, di sekolah, Melur menghindar. Tatapan-tatapan teman lain pun terasa berbeda. Mungkin karena amarah Natasha semalam yang sempat ia luapkan di grup kelas, menulis dengan kalimat sarkastik soal orang dewasa munafik yang selalu bersandiwara. Ivan mendekat saat istirahat. "Syah, kamu baik-baik aja?" Natasha menatap mata Ivan, dan untuk pertama kalinya, matanya terlihat rapuh. Ia tak menjawab, hanya menunduk. "Aku tahu kamu lagi marah, tapi jangan sampai kemarahan itu bikin kamu kehilangan orang-orang yang sebenarnya peduli." Kata-kata Ivan membuat Natasha terdiam. Ia berpikir, apa ia sudah mulai kehilangan banyak hal? Ibunya, Melur, bahkan mungkin dirinya sendiri. Pulang sekolah, Natasha bersama teman-temannya mampir ke pasar. Ada salah satu dari mereka yang berulang tahun, dan seperti sudah menjadi tradisi, siapa yang berulang tahun harus mentraktir bakso. "Kamu kenapa sih, Syah? Dari tadi kok bengong, keburu dingin tuh baksonya." Kau tegur Alma, teman Natasha yang berulang tahun. "Ngal, itu bukannya Bu Hanum ya?" Alma mengikuti arah yang ditunjuk Natasha. "Iya, itu Bu Hanum, yang di depannya itu Pak Nur, suaminya." Natasha langsung bangkit dari duduknya begitu mendengar ucapan Alma. "Loh, mau kemana, Syah? Mau ngasih tahu Bu Hanum kalau suaminya selingkuh?" Bab ke-18. "Bu Hanum." Wanita berkerudung hitam yang sedang menikmati semangkuk bakso itu mendongak saat mendengar ada yang memanggil namanya. "Natasha!" Bu Hanum tak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan herannya saat melihat salah satu anak muridnya berdiri tercegat di dekat tempat duduknya. Wajah Natasha tampak tegang. Dia melirik ke arah Pak Nur yang sedang bicara melalui sambungan telepon. "Ada apa, Syah? Kenapa kamu gak langsung pulang?" Tanya Bu Hanum, matanya menelisik Natasha yang masih mengenakan seragam sekolahnya. Natasha tak menjawab, dia melirik lagi ke arah Pak Nur yang masih serius dengan ponselnya. Bu Hanum makin heran, perasaannya mulai tak enak. Natasha mendekat ke arah wanita yang dikenal sebagai guru barbar dan cerewet di sekolahnya. "Saya cuma mau ngasih tahu sama ibu, suami ibu ini selingkuh dengan..." "Hah? Apa? Kamu selingkuh, Mas?" Natasha terkejut, dia tak sempat menyelesaikan kata-katanya. Di saat yang sama, Pak Nur meletakkan ponselnya ke meja. Dia baru sadar kalau ada Natasha. "Ada apa, Num?" Pak Nur bertanya. Dia heran saat melihat istrinya menatapnya seperti seekor singa kelaparan. Padahal tadi tampak baik-baik saja. "Natasha, kamu ada di sini juga?" Pak Nur mengarahkan pandangannya ke arah Natasha. Natasha melengos, lalu bicara lagi pada Bu Hanum. "Yang saya bilang tadi benar, Bu." Setelah berucap, gadis itu langsung pergi, bergabung dengan teman-temannya lagi.
Kamu ngapain nemuin Bu Hanum, Syah? Tanya Ira, teman sebangkunya. Ada deh, pokoknya sebentar lagi pasti ada drama. Gumam Natasha sambil tersenyum tipis. Alma mendekat, duduk di sampingnya, masih dengan wajah curiga. Syah, ada apa sih? Jangan bikin penasaran dong. Natasha tidak menjawab langsung, hanya menatap lurus ke depan. Tapi diamnya itu cukup menjadi jawaban. Alma dan Ira saling pandang, mereka mengerutkan kening. Suami Bu Hanum itu selingkuh, dan aku melihat sendiri di depan mata dan kepalaku. Jawab Natasha tegas. Dia mulai menyantap baksonya yang sudah tak panas lagi. Ya ampun, Syah, itu kan urusan rumah tangga orang. Kenapa kamu ikut campur? Tak sadar, Alma bersuara keras, setengah menjerit. Natasha mengalihkan pandangannya ke Alma dan Ira, secara bergantian, kali ini dengan sorot mata tajam. Karena ini menyangkut masa depanku. Kalau kalian mau tahu, lelaki tua bangka itu sedang menggoda mamaku. Aku nggak suka. Hah? Mulut Ira dan Alma terbuka lebar. Begitu juga dengan 4 kawannya yang lain, yang ternyata sambil makan mereka menyimak. Kamu serius, Syah? Kompak Ira dan Alma bertanya. Kalau nggak bener, aku nggak mungkin nikah dan berani. Aku cuma mau lelaki tua itu sadar kalau apa yang dilakukannya bakal menyakiti banyak pihak. Istrinya, anak-anaknya, dan aku serta abangku. Karena aku cuma mau mamaku nikah lagi dengan papaku. Tapi mama kamu mau nggak? Kalau mama kamu nggak mau, kamu nggak perlu takut. Tapi kalau mamamu juga mau, kamu nggak bisa menyalahkan suaminya Bu Hanum saja. Celetuk Jenny, saudara sepupu Alma. Mendengar ucapan Jenny, Natasha langsung bungkam. Natasha, apa kamu punya bukti? Tanya Pak Nur yang tiba-tiba berdiri di sebelah Natasha. Bu Hanum berwajah merah padam, berdiri di dekat suaminya. Kamu bilang saya selingkuh. Apa kamu punya bukti? Pak Nur mengulangi lagi pertanyaannya karena dari tadi menunggu Natasha tak juga menjawab. Saya nggak akan bicara kalau nggak ada bukti. Natasha menjawab dengan penuh percaya diri sambil mengutak-atik ponselnya. Natasha membuka galeri ponselnya, lalu memperlihatkan satu video yang direkam diam-diam. Ini videonya. Saya yang merekamnya sendiri. Bapak sendiri pasti lihat saya waktu kemarin saya datang ingin ketemu Mama, dan Bapak ada di ruangan Mama saya, cuma berdua dengan Mama saya, cuma berdua. Saat bicara mata Natasha tajam terarah ke arah Bu Hanum dan Pak Nur secara bergantian. Terbeliak mata Bu Hanum saat mendengar ucapan Natasha. Bukan hanya kepada suaminya pandangan Bu Hanum diarahkan, tapi Natasha juga menjadi sasaran tatapan maut wanita yang mengajar bahasa Indonesia di kelasnya. Jadi pelakor itu mama kamu, Natasha? Natasha tercekat. Teman-temannya mulai saling bisik. Pak Nur menoleh ke arah istrinya, lalu ke arah Natasha. Num, ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku... Diam! Seru Bu Hanum. Matanya berair, tapi sorot matanya tajam dan penuh luka. Jadi ini alasan kamu sering pulang malam? Alasan kamu sering bilang rapat di luar kota? Bu Hanum. Natasha merasa bersalah melihat reaksi guru yang biasanya kuat dan lantang itu kini terlihat marah. Saya juga nggak mau. Diam kamu, Natasha. Apapun alasannya, mamamu tetap pelakor. Pak Nur mencoba mendekati istrinya, tapi Bu Hanum melangkah mundur. Jangan sentuh aku. Aku ini istrimu, Mas. Dan kamu tega. Num, aku cuma teman ngobrol sama Bu Yusnia. Dia butuh teman cerita soal anak-anaknya. Aku juga kasihan sama dia. Kasihan? Bu Hanum tertawa sinis. Sebagian pengunjung mulai tertarik untuk menikmati tontonan gratis, dan seperti biasanya banyak yang mengabadikan momen tersebut untuk merekam lalu dijadikan konten di sosial media. Natasha bangkit dari duduknya, menatap Pak Nur dan Bu Hanum bergantian. Mama saya bukan pelakor. Tolong jaga suami ibu ini baik-baik.
Awasi dia, suami ibu ini yang menggoda mama saya. Alma, Ira, dan teman-teman yang lain terdiam. Tidak ada yang menyangka Natasha bisa seberani itu. Bu Hanum mengusap matanya cepat-cepat, lalu berdiri tegak. Seorang tamu gak bakalan masuk kalau tuan rumah gak membukakan pintu. Natasha, kamu pasti paham kan maksud saya? Pak Nur menghela napas berat. Num, kamu salah paham. Dengar dulu, Mas akan jelasin. Aku gak butuh penjelasan darimu, Mas. Semuanya sudah terbukti, anak pelakor sendiri sudah mengakui. Ada apa lagi yang mau kamu jelaskan? Bu Hanum mengambil tasnya dan berjalan pergi, meninggalkan suaminya dan anak-anak muridnya yang masih terpaku. Setelah beberapa saat, Pak Nur menoleh ke arah Natasha dengan tatapan mengerikan. Kamu memang benar-benar anak bodoh, Natasha. Kasihan mamamu punya anak yang gak punya otak seperti kamu. Pak Nur langsung pergi setelah mengucapkan kalimat itu. Ira menoleh ke Natasha. Ya, jadi runyam urusannya, Syah. Gak tahu deh nanti nasib kamu gimana. Pasti Bu Hanum marah besar. Bisa-bisa gak dikasih nilai. Tadi dia suka menyebutmu anak pelakor. Padahal niat kamu kan baik. Natasha mendengus kesal. Aku pikir Bu Hanum bakal ucap terima kasih ke aku. Tapi malah mengataiku anak pelakor. Dasar guru barbar. Nggak tahu diri menyesal aku buka mulut ngasih tahu tentang kelakuan suaminya yang sudah bau tanah itu. Malam harinya, Yusnia mendatangi Natasha. Langkahnya terasa berat saat kakinya menapak di halaman rumah yang menyimpan banyak kenangan, baik manis ataupun getir. Natasha yang baru selesai mandi terkejut. Dia sama sekali tak menyangka ibunya mau datang ke rumahnya. Masuk, Ma. Sebentar lagi Papa pulang. Kalau abang belum ada kabar, tapi aku janji akan terus mencarinya sampai ketemu dan kita akan jadi keluarga yang utuh lagi. Dengan penuh antusias Natasha menyambut Yusnia. Wajahnya sangat cerah, dia tak menyadari raut wajah ibunya yang dingin dan menyimpan kemarahan. Mama gak mau dengar itu, Tasha. Mama kesini cuma mau tanya, kenapa kamu melakukan hal bodoh itu? Natasha diam. Dia menatap Yusnia beberapa saat. Dia juga memaksa otaknya untuk bekerja keras mencerna kalimat yang baru saja diucapkan oleh ibunya. Kamu tahu nggak, Tasha? Karena ulahmu tadi, Bu Hanum marah besar. Dia dan Pak Nur bertengkar. Oh, jadi si tua bangka itu ngadu? Makanya jadi orang tuh sadar diri. Sudah punya istri cantik juga masih gatal menggoda orang lain. Mata Yusnia melotot. Dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata tak pantas yang keluar dari mulut Natasha. Jaga mulut kamu, Tasha. Siapa yang mengajarimu bicara kurang ajar seperti ini? Mama yang mengajari aku jadi seperti ini. Keadaan yang membuatku seperti ini, Ma. Karena aku gak suka dia deketin Mama. Karena aku cuma mau Mama sama Papa balik lagi. Karena aku benci lihat Mama senyum sama laki-laki selain Papa. Natasha! Suara Yusnia melengking. Kamu pikir Mama ini boneka yang bisa dipindah sesuka hatimu? Natasha tercekat. Tak pernah ia dengar ibunya bersuara setajam itu. Kamu pikir perasaan Mama gak ada artinya? Kamu pikir hanya karena kamu ingin Papa dan Mama bersama, semuanya bisa diatur semudah itu? Kamu tahu nggak, kenapa Mama bisa ngobrol sama Pak Nur? Natasha diam. Tasha, Mama nggak pernah berpikir untuk jadi pengganggu rumah tangga orang. Dan selain itu, Pak Nur datang karena urusan pekerjaan. Kan sudah Mama jelaskan kemarin, Pak Nur datang untuk menawarkan hasil produksinya. Jadi orang jangan suka berpikiran negatif. Air mata Yusnia jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Tapi sekarang, gara-gara kamu, semuanya jadi rusak. Natasha ingin bicara, tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa menunduk. Aku nggak percaya, Ma. Aku nggak yakin. Sudah cukup, Tasha. Sekarang Mama harus hadapi Bu Hanum, hadapi murid-muridnya, tetangga yang mulai bergosip, dan semua karena kamu pikir kamu bisa menyatukan keluarga ini dengan cara itu. Usai berucap, Yusnia bergegas pergi, meninggalkan Natasha yang diam seperti patung di ambang pintu rumahnya. Yus,
Yusnia terpaksa berhenti. Dia baru saja mau memegang stang motornya. Agus yang baru saja sampai merasa heran dan senang saat melihat mantan istrinya berada di lingkungan rumahnya. Dia menyangka kalau Yusnia baru saja mengunjungi Natasha. Akhirnya hatimu luluh juga, Yus. Aku sangat senang. Pasti Natasha juga senang. Sudah ketemu dia kan? Ajari anakmu itu, Mas. Jadi orang jangan semaunya. Jangan suka memaksakan kehendaknya. Agus melongo. Dia menoleh ke arah pintu. Natasha masih berdiri di sana. Ada apa ini, Yus? Tanya Agus. Raut wajahnya penasaran. Tanya saja padanya. Dengan ketus Yusnia menjawab pertanyaan mantan suaminya. Setelah itu dia bergegas pergi dengan motornya. Dan Agus tak berusaha untuk mencegahnya. Esok harinya, Natasha tak masuk sekolah. Selain karena tak enak badan, dia juga takut berhadapan dengan Bu Hanum. Apalagi jam pertama hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Sore hari, ponsel Natasha tak berhenti berbunyi. Notifikasi pesan dari teman-temannya beruntun. Hampir semua menyesalkan apa yang sudah dilakukannya. Kamu keterlaluan, Tasha. Bu Hanum nangis di kelas. Kamu bikin guru kita malu besar. Anak pelakor. Kok malah mengumbar aib mamamu sendiri sih, Syah? Ia membaca semuanya dengan tangan gemetar. Ingin sekali ia menghapus semuanya. Tapi semua pesan itu sudah terlanjur dibaca dan memenuhi pikirannya. 3 hari setelahnya, Natasha kembali ke sekolah. Suasana terasa sangat berbeda. Teman-temannya tidak menyapa seperti biasa. Bahkan Alma dan Ira pun tampak menjaga jarak. Saat bel masuk berbunyi dan Bu Hanum masuk ke kelas, semua hening. Wajah sang guru tampak letih, tapi tetap berdiri tegak di depan kelas. Natasha, ikut saya ke ruang guru. Napas Natasha tercekat. Ia menatap sekelas, lalu berdiri dan mengikuti Bu Hanum dalam diam. Sepanjang perjalanan, langkahnya berat, tapi ia tahu ini bukan saatnya mundur. Di ruang guru, Bu Hanum menutup pintu dan menatap langsung ke matanya. Aku mau satu hal dari kamu, Natasha. Jujur, apa kamu sengaja ingin menghancurkan keluarga saya? Natasha menggeleng lemah. Saya cuma ingin mama saya kembali ke ayah saya. Bu Hanum tertawa getir. Dengan menghancurkan pernikahan orang lain, dengan mempermalukan suami saya di depan umum, kamu pikir kamu pahlawan? Tidak, Bu, saya cuma gak kuat lihat mama saya sendirian terus. Jawab Natasha, suara mulai bergetar. Lalu kamu pikir melabeli ibu kandungmu sebagai korban dan suami saya sebagai pengganggu akan memperbaiki keadaan? Natasha terdiam. Dengan berani, ia menantang tatapan Bu Hanum. Harusnya ibu berterima kasih sama saya. Karena saya ibu bisa tahu gimana kelakuan suami ibu. Dengar ya Natasha, suami saya bukan seperti yang kamu tuduhkan. 20 tahun kami menikah. Dia setia dan bertanggung jawab. Kalaupun dia selingkuh, itu pasti mama kamu yang menggoda suami saya. Jadi ibu menyalahkan mama saya? Bu Hanum diam untuk beberapa saat. Dengan tajam ia menatap Natasha. Saya nggak tahu harus bicara apa lagi sama kamu, Tasha. Rasanya percuma saja, karena kamu nggak mungkin paham. Natasha menunduk. Hatinya remuk. Ia tak bisa menjawab. Bu Hanum menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak yang memuncak di dadanya. Saya guru kamu, Natasha. Saya sudah biasa menghadapi anak-anak keras kepala, tapi belum pernah ada yang membuat saya merasa sehancur ini. Suasana hening. Hanya terdengar deru kipas angin di atas kepala mereka. Saya memang cerewet, galak, dan kadang terlalu tegas, tapi saya punya harga diri. Dan kamu, dengan segala keberanianmu, telah menyeret saya ke titik paling rendah di depan murid-murid saya sendiri. Saya minta maaf, Bu. Suara Natasha lirih, nyaris tak terdengar. Maaf tidak mengubah apapun. Kamu sudah membuat keputusan yang melukai banyak orang. Dan sekarang kamu harus belajar menerima akibatnya. Bu Hanum menatap tajam.
saya akan tetap bersikap profesional. Nilaimu tetap akan saya berikan objektif. Tapi jangan harap bisa kembali menjadi murid yang saya pandang dengan bangga. Kalimat itu menghantam hati Natasha seperti palu gudam. Saya tahu saya salah, Bu. Saya cuma ingin punya keluarga yang utuh lagi. Air mata mulai menetes di pipi Natasha. Saya benci melihat Mama terlihat kuat padahal sebenarnya kesepian dan merindukan kami. Bu Hanum terdiam sesaat. Ada getaran kecil di matanya, tapi ia cepat menepisnya. Itu masalah kamu, masalah keluargamu. Terus kenapa harus melibatkan kami, terutama suami saya? Kamu harus belajar memahami, tidak semua yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan dengan cara memaksa. Natasha mengangguk pelan. Suami saya sudah menjelaskan semuanya, kalau kedatangannya ke tempat Mama kamu. Iya, Mama juga sudah ngasih tahu, Bu. Suami ibu ada urusan dengan Mama, tapi saya nggak percaya. Dengan cepat Natasha memangkas kalimat Bu Hanum. Dengusan kesal keluar dari mulut Bu Hanum, dia menghujamkan pandangannya dengan tajam. Sekarang kembali ke kelas, ujar Bu Hanum akhirnya. Belajar untuk menerima kenyataan adalah pelajaran terpenting hari ini. Dan itu nggak ada di buku pelajaran manapun. Natasha menghapus air matanya dan melangkah pergi dengan langkah lebih berat dari sebelumnya. Kesal, marah, dan malu. Pulang dari sekolah, Natasha mendapati Agus sedang duduk santai di ruang tamu. Sepertinya ia sengaja menunggu putri bungsunya. Papa nungguin kamu, Syah. Natasha mendekati Agus, niatnya untuk langsung ke kamar ia urungkan. Kabarnya gimana? Natasha menatap sang ayah sambil mengedikkan bahunya. Seperti yang Papa lihat, baik-baik saja. Suaranya bergetar. Bukan itu maksud Papa, Mama Yus. Natasha menghela nafas panjang, wajahnya berubah kesal. Makin runyam, Pak. Mama marah gara-gara Tasya ngasih tahu Bu Hanum waktu itu. Bu Hanum juga marah, jadi Tasya diserang dua-duanya. Padahal niat Tasya kan biar Mama gak berhubungan lagi dengan suaminya Bu Hanum itu. Agus terdiam untuk sesaat. Setelahnya lelaki itu beranjak, lalu pamit pergi. Rupanya Agus punya rencana. Dia langsung menemui Yusnia di minimarketnya. Yusnia sedang menyusun beberapa kardus mie instan di rak bagian bawah ketika bel pintu berbunyi. Ia tak langsung menoleh karena mengira itu pelanggan biasa. Tapi suara langkah itu familiar. Berat, tapi ragu-ragu. Yus! Membuat Yusnia menegang sejenak, lalu perlahan menoleh. Agus berdiri di ambang pintu, wajahnya kaku, matanya menyimpan banyak tanya. Ada perlu apa lagi, Mas? Tanya Yusnia dingin, sambil berdiri dan membersihkan tangannya dengan lap kecil. Aku cuma mau bicara, sebentar aja, soal Natasha. Yusnia menghela napas. Ada apa lagi dengan anak itu? Agus meremas jemarinya gelisah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi Natasha berubah. Yus, dia jadi nekat, keras kepala. Dan aku tahu, sebagian besar karena aku juga. Yusnia tidak menjawab, hanya menatapnya tajam. Dia bilang ke aku, dia cuma pengen lihat kita bareng lagi. Itu saja yang dia mau. Caranya salah besar. Potong Yusnia tegas. Mas tahu apa yang dia lakukan? Dia memfitnah orang lain, mempermalukan guru di depan umum, menyeret nama aku. Aku dibuat malu oleh anak itu. Aku difitnah. Agus diam, tatapannya penuh misteri. Aku tahu itu, Yus, tapi bukannya itu justru kesempatan buat membuktikan kepada semua kalau apa yang dikatakan Natasha itu nggak benar, Yus. Maksudnya? Dengan tatapan curiga Yusnia bertanya. Jalan satu-satunya kita harus nikah lagi, selain untuk mewujudkan keinginan Natasha, kamu juga bisa membuktikan bahwa kamu punya suami dan gak punya hubungan dengan Pak Nur.
Dengan cara ini masalahmu selesai dan kita akan bersama-sama lagi. Yusnia mencebik sambil mengedikkan bahunya. Jadi kamu mau mengambil kesempatan dalam masalah ini, Mas? Jangan mimpi. Ternyata memang kamu benar-benar keras kepala, Yus. Agus mulai tersulut emosi. Yusnia menarik nafas panjang, dua berdiri tegak sambil bersedekap. Dengar ya, Mas. Seandainya aku mau rujuk lagi, gak semudah itu. Kamu sudah menjatuhkan talak 3 ke atasku. Pastinya kamu tahu kan gimana aturan mainnya kalau mau rujuk lagi. Sejenak, Yusnia menjeda kalimatnya. Tatapannya masih belum berubah. Aku harus menikah dulu dengan lelaki lain, baru bisa nikah lagi denganmu? Kamu pikir aku mau melakukan itu? Agus terkesiap, seperti baru sadar dari lamunan. Jadi gimana ini, Yus? Seperti orang linglung, Agus bertanya. Jadi kita nggak akan rujuk selamanya? Dengan cepat Yusnia yang menyahut pertanyaan Agus. Aku nggak masalah kalau kamu mau nikah dulu dengan orang lain, Yus. Kita hadapi ini bareng-bareng, Yus. Semua ini demi Natasha, demi Pratama. Jangan jadikan anak-anak sebagai alasan. Aku tegaskan lagi, selamanya kita nggak akan rujuk. Yusnia menatapnya lama, dalam diam. Lalu ia berkata pelan tapi tegas. Aku banyak kerjaan, dan aku juga nggak mau keberadaan Mas di sini mengundang perhatian banyak orang. Aku nggak mau timbul fitnah lagi. Agus menelan ludah, dadanya sesak. Ia mengangguk pelan. Aku pulang dulu, Yus. Aku harap kamu pikirkan sekali lagi permintaan Natasha. Yusnia menatapnya sekali lagi. Aku nggak akan berubah pikiran dan katakan pada Natasha, jangan berharap sesuatu yang mustahil. Agus pergi dengan membawa kesal dan kecewa, sekaligus sesal. Dia tak langsung pulang, baik ke rumah Amanda maupun ke rumahnya sendiri. Dia memutuskan untuk singgah di rumah makan Padang. Mas Agus. Mata Agus meliar, mencari arah sumber suara yang baru saja menyebut namanya. Dian? Sendirian? Dian mengangguk cepat. Dengan matanya dia menunjuk kursi kosong yang ada di depannya. Agus ragu, tapi setelahnya dia duduk di depan Dian. Aku kangen, Mas. Kenapa sih nggak pernah membalas pesan-pesanku? Agus menghela nafas berat, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kamu pasti sudah tahu alasannya, kan? Kita sudah selesai. Hubungan kita ada karena kesalahan, dan itu kesalahan kamu. Semua itu aku lakuin karena aku sangat mencintaimu, Mas. Bab ke-19. Aku akan melakukan apapun, Mas, asalkan kita bisa bersama lagi. Dan aku kesini sengaja untuk mencari kamu, Mas, karena aku hamil, anak kamu. Hampir tersembur keluar kopi yang baru masuk ke mulut Agus. Ia tersedak, batuk-batuk, lalu meletakkan cangkirnya dengan gemetar ke atas meja. Ia melirik ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tak ada yang mendengar ucapan Dian. Apa? Suaranya serak. Matanya melebar menatap Dian yang kini berdiri dengan tangan menggenggam perut datarnya. Seakan ingin meyakinkan bahwa di sana benar-benar ada benih kehidupannya. Aku tahu kamu kaget. Suara Dian bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi, Mas. Aku datang ke sini bukan untuk merusak hidup kamu. Aku hanya butuh kamu tahu bahwa aku hamil. Dan ini bukan main-main. Agus berdiri, memijit pelipis. Dadanya naik turun dengan napas yang berat. Kepalanya penuh dengan wajah Amanda yang mungkin saja sedang menyiapkan makan malam di rumah. Pun dengan Natasha yang masih berharap ia rujuk lagi dengan Yusnia. Kenapa sekarang, Dian? Agus akhirnya bersuara, pelan tapi tajam. Kenapa kamu datang sekarang setelah semuanya hampir stabil? Dian menatapnya dengan luka di matanya. Karena aku masih mencintaimu, Mas. Dan karena kamu ayah dari anak ini. Kata-kata itu bagai palu. Agus terduduk kembali.
kali ini tak sanggup menyangkal realitas yang mulai menelanjangi dirinya satu persatu. Amanda tidak boleh tahu. Katanya lirih, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dian mengangkat wajahnya cepat. Aku gak akan ganggu kehidupan kamu kalau kamu gak mau. Tapi anak ini, Mas, dia berhak tahu siapa ayahnya. Suasana hening. Suara klakson samar dari jalanan luar menjadi satu-satunya bunyi yang menyusup masuk ke dalam rumah makan itu. Agus menatap keluar. Bayangan anak-anaknya berkecamuk dalam pikirannya. Wajah Pratama yang mulai menunjukkan sikap dewasa dan Natasha yang sedang rapuh. Lalu Amanda yang selama ini mencoba menjadi istri yang sempurna meski tahu bayang-bayang masa lalu selalu menghantui mereka. Aku butuh waktu, gumam Agus. Tapi jangan terlalu lama, Mas. Jawab Dian. Karena anak ini sudah 3 bulan di dalam rahimku. Dan dia tumbuh tanpa tahu apakah ayahnya akan mengakuinya atau tidak. Agus menghela napas panjang. Di antara kepulan aroma kopi yang masih menggantung di udara, sebuah rahasia besar telah meledak. Dan tidak ada yang bisa memastikan seberapa besar gelombang yang akan datang setelahnya. Setelah pertemuan itu, Dian kembali ke kotanya, dan Agus tak lagi menutup akses komunikasinya, karena jika Agus melakukan itu, Dian mengancam akan memberitahu perihal kehamilannya kepada Amanda dan juga Natasha. Agus juga sempat bertanya tentang Pratama kepada Dian, tapi Dian mengatakan kalau dia tak mau berurusan dengan anak itu lagi. Ini apa, Mas? Jelaskan. Agus terpana, matanya membola saat Amanda menunjukkan sebuah rekaman video dirinya dan Dian di rumah makan Padang. Walau tak terlihat mesra, tetapi melihat kebersamaan mereka berhasil menimbulkan amarah dan cemburu di hati Amanda. Dari mana kamu dapat video ini? Tanya Agus, pertanyaan klasik yang sering dilakukan oleh orang saat kedoknya terbongkar melalui video. Gak perlu tahu aku dapat dari mana. Aku hanya butuh penjelasan saja. Kenapa kamu masih bertemu lagi dengan wanita ular itu? Kamu pembohong. Amanda kalap, kilat di matanya menandakan kalau dia sedang tak bisa menahan emosinya. Aku gak sengaja, sayang. Kemarin aku sangat lapar dan sengaja mampir ke rumah makan itu. Lapar katamu, Mas. Memangnya selama ini aku gak pernah masak untuk kamu? Kamu mau makan apa saja? Tinggal bilang saja. Jangan kamu pikir aku ini anak kecil yang mudah kamu bodohi, Mas. Kamu dan dia memang sengaja ketemuan, kan? Amanda berdiri di ambang pintu dapur, tubuhnya bergetar menahan emosi. Video itu terus berulang di benaknya Agus dan Dian duduk bersama. Wajah mereka tegang, namun ada sesuatu yang jelas. Mereka pernah berbagi masa lalu, dan kini seperti sedang membahas masa depan yang tak seharusnya ada. Jujur, Mas. Jangan buat aku tambah gila. Amanda berteriak lagi. Kali ini suaranya nyaris pecah. Kamu pikir aku ini apa? Hanya istri cadangan yang bisa kamu permainkan seenaknya? Agus menunduk. Aku juga nggak mau semua ini terjadi. Aku benar-benar nggak sengaja bertemu dia. Tapi dia bilang memang sedang mencari aku. Amanda tergagah getir. Dan kamu mau bilang kebetulan kamu ketemu di rumah makan itu. Kamu tetap bertemu dia, kamu tetap sembunyikan sesuatu dari aku. Agus mencoba mendekat, namun Amanda mundur. Jangan sentuh aku, katanya dingin. Kamu tahu aku sudah berusaha keras buat percaya sama kamu. Aku rela menerima masa lalu kamu, termasuk anak-anak kamu, dan luka-luka yang kamu bawa. Tapi kamu malah buka luka baru buat aku. Sayang, aku minta maaf. Agus terdengar lelah. Aku bingung. Dian bilang dia hamil. Seolah waktu membeku. Amanda terdiam, matanya membulat. Apa kamu bilang? Dia hamil 3 bulan. Setelah berucap, Agus menundukkan kepalanya. Tubuh Amanda seperti dirampas kekuatan hidupnya. Ia merosot ke lantai,
punggungnya menyentuh dinding. Astaga, Mas, kamu bikin perempuan lain hamil? Sementara kamu sendiri nggak mau punya anak dari aku. Maksudnya apa ini, Mas? Agus buru-buru berlutut di hadapannya. Aku juga baru tahu, dan aku belum tahu harus apa. Aku nggak ingin kehilangan kamu. Aku nggak akan tinggalin kamu. Aku janji. Hanya kamu istriku, sayang. Janji. Amanda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seperti janji kamu saat bilang gak akan pernah lagi ketemu dia? Agus terdiam. Tangis Amanda akhirnya pecah, memecah malam yang sebelumnya tenang. Mas, aku bukan wanita sekuat itu. Aku sudah coba tahan semua omongan orang. Tentang aku yang cuma istri kedua, tentang aku yang cuma pelarian. Tapi sekarang, kamu buktikan semua tuduhan mereka. Kamu hancurkan aku. Agus ingin merangkulnya, tapi Amanda menepis kasar. Mas, mulai sekarang, kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu mau bertanggung jawab pada anak itu, silakan. Tapi jangan harap aku akan tetap di sisimu sambil pura-pura semuanya baik-baik saja. Jangan pernah kamu datang lagi ke sini. Aku haramkan. Ia bangkit berdiri, berjalan cepat ke pintu, dan membuka pintu itu lebar-lebar, seolah mengisyaratkan agar Agus keluar dari rumahnya. Sayang, pikirkan lagi, gimana dengan Papa? Jangan jadikan Papa sebagai alasan. Sudah basi tahu nggak? Itu papaku. Aku bisa mengurusnya sendiri. Pintu tertutup dengan dentuman halus. Agus keluar dengan paksa, tubuhnya limbung. Sambil berjalan, Agus terus mengingat kata-kata Dian. Anak ini, dia tumbuh tanpa tahu apakah ayahnya akan mengakuinya atau tidak. Dan kini, bukan hanya satu kehidupan yang terancam oleh kebohongannya. Tapi semua Amanda, anak-anaknya, bahkan bayinya yang belum lahir harus menanggung akibat dari pilihan yang ia buat dalam diam. Malam itu, Natasha ingin menemui Agus di kamarnya. Karena sejak pulang dari rumah Amanda, Agus hanya mengurung dirinya di kamar. Natasha berdiri di depan pintu kamar ayahnya. Tangan kanannya mengepal, seolah ragu mengetuk. Dari dalam, tidak terdengar suara apapun. Hanya sunyi, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menghela napas, lalu akhirnya mengetuk pelan. Papa? Panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Papa, ini Tasha. Masih hening. Tapi Natasha tahu ayahnya ada di dalam. Ia bisa merasakannya dari cara udara seakan menahan napas, dari cara semesta seolah ikut membeku. Perlahan, ia memutar gagang pintu. Tidak dikunci. Pintu terbuka, memperlihatkan sosok Agus yang duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Lampu kamar hanya menyala remang, dan ada segelas air yang tak disentuh di meja samping ranjang. Papa. Agus mengangkat kepala perlahan. Matanya sembab. Wajahnya tak seperti biasanya. Pria yang biasanya penuh kendali kini tampak ringkih, hampir seperti anak kecil yang ketakutan. Ada apa, Syah? Suaranya serak, tapi mencoba terdengar tenang. Natasha melangkah masuk, menutup pintu pelan. Ia berdiri di hadapan ayahnya, menatap dalam-dalam. Papa kenapa? Berantem sama Mama Manda lagi? Pasti gara-gara Papa yang ingin merujuk lagi dengan Mama Yus ya? Agus menghela napas berat. Ia menunduk lagi, seolah tak sanggup menatap mata anak gadisnya yang penuh kekhawatiran. Lalu ia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan gerakan cepat. Papa cuma capek. Jawabnya pelan. Natasha duduk di sampingnya. Papa bohong. Aku tahu Papa sedang merahasiakan sesuatu. Kata-kata itu menghentak, tapi diucapkan tanpa amarah. Justru terdengar lembut, seperti simpati dari anak kepada ayah yang sedang tenggelam dalam kesalahan. Agus terdiam. Papa, kenapa? Ada apa sebenarnya?
Suara Natasha bergetar. Kalau ini tentang Mama Yus dan Mama Amanda, Tasha sudah cukup besar. Pak, Tasha bisa ngerti, tapi tolong jangan bohong. Agus menoleh. Ada air mata di sudut matanya. Papa nggak pernah mau kamu tahu seperti ini. Ini masalah orang dewasa. Tahu apa? Aku sudah dewasa, Pak. Butuh waktu lama sebelum Agus menjawab. Suaranya pelan, tapi berat, seolah setiap kata adalah batu yang harus ia angkat dengan kedua tangan. Dian, dia hamil. Natasha membeku. Dadanya sesak seketika. Otaknya seperti menolak menerima kenyataan itu. Papa, maksudnya Tante Dian muncul lagi? Dan dia hamil anak Papa? Agus mengangguk pelan. Natasha menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, Papa! Sunyi. Begitu sunyi sampai terdengar suara detik jam di dinding. Papa nggak tahu harus gimana. Kata Agus lirih. Papa salah. Papa tahu itu. Tapi sekarang semuanya sudah terlanjur. Natasha menggigit bibir. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menyalahkan ayahnya seperti anak-anak lain mungkin akan lakukan. Tapi hatinya justru terasa hampa. Lalu Mama Amanda? Tanyanya akhirnya. Dia tahu? Jawab Agus nyaris tak terdengar. Dan dia usir Papa. Natasha memejamkan mata. Tubuhnya seolah lemas tak ada daa. Papa tahu nggak, selama ini Tasha selalu berdoa supaya Papa dan Mama rujuk. Tasha kira setelah semua masalah ini, mungkin kita bisa jadi keluarga lagi. Suaranya lirih, matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang, semuanya makin berantakan. Pak, jadi ribet dan runyam. Aku nggak bisa bayangin seperti apa marahnya Mama Yus saat tahu masalah ini. Mama Yus sangat benci Tante Dian. Agus menutup wajahnya dengan kedua tangan. Papa tahu, Syah. Papa bodoh. Papa terlalu lemah. Papa terlalu pengecut. Natasha berdiri. Ada amarah yang akhirnya menyala di matanya. Papa bukan cuma hancurin Mama Amanda. Papa egois. Cuma mikirin nafsu Papa. Papa juga hancurin aku. Papa pikir selama ini Tasha baik-baik aja. Papa pikir gampang buat nerima semua ini. Air mata menetes dari pipinya. Tapi Natasha menatap ayahnya dengan sorot tajam. Aku capek, Pak. Capek lihat orang-orang dewasa terus nyakitin satu sama lain. Capek harus jadi anak yang pura-pura kuat. Capek denger gosip. Capek denger Mama nangis. Capek lihat Papa terus bohong. Ia berbalik menuju pintu. Natasha. Panggil Agus lirih. Tapi Natasha tak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan berkata sebelum pergi. Kali ini, biar Papa yang tanggung semuanya sendiri. Karena aku nggak mau ikut hancur. Pintu tertutup. Dan Agus kembali sendiri dalam kamar yang remang dan penuh sesal. Pulang dari sekolah, Natasha menemui Yusnia yang ternyata ada di toko pakaiannya. Yusnia sedang sibuk di ruang kerjanya yang terletak di lantai 2. Tok, tok, tok. Masuk. Yusnia mendongak saat mendengar suara pintu dibuka. Wanita itu mendengus setelah melihat siapa yang datang. Dari raut wajahnya jelas sekali terlihat rasa tak suka atas kehadiran Natasha. Ma? Yusnia tak menanggapi. Dia melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Mama, aku janji gak akan memaksa Mama lagi untuk rujuk dengan Papa. Aku janji, Mama. Aku gak akan ikut campur urusan Mama lagi. Tapi aku mohon jangan cuekin aku, Ma. Yusnia berhenti mengetik. Tangannya menggantung di atas keyboard. Ia menarik napas panjang, namun belum juga menatap putrinya. Ada jeda panjang yang terasa lebih berat daripada diam itu sendiri. Hanya suara kipas angin yang berputar lambat mengisi ruangan.
sudah selesai? Tanyanya datar. Natasha mengangguk, walau air matanya sudah menggantung di pelupuk mata. Yusnia berdiri dari kursinya, memutar badan perlahan. Sorot matanya dingin, namun di balik itu ada pergolakan yang sulit dibaca. Bukan karena tak peduli, tapi karena terlalu terluka. Kamu tahu, Tasha, katanya pelan. Mama sudah terlalu sering dikhianati. Sama papa kamu, sama sahabat mama sendiri. Bahkan sama anak-anak mama, jadi kadang satu-satunya cara mama bertahan adalah dengan jadi dingin. Sama siapapun, termasuk kamu. Natasha menunduk. Aku ngerti, Ma, tapi aku bukan mereka. Aku bukan papa, bukan Tante Dian. Yusnia melangkah pelan, mendekat ke Natasha. Kamu lupa apa yang sudah kamu lakukan? Kata-kata itu menghantam hati Natasha seperti badai yang tak bisa ia hindari. Tapi ia tidak pergi. Ia tetap berdiri di sana, menatap ibunya. Aku tetap anak mama, katanya lirih. Maafkan aku, Ma. Waktu itu aku khilaf. Aku terpengaruh kata-kata abang, atau mama mau aku bersimpuh di kaki mama. Ada desiran halus menjalar di hati Yusnia saat mendengar kata-kata lirih Natasha. Dan aku cuma pengen mama tahu, aku juga sakit. Aku juga bingung, aku juga kecewa. Tapi aku masih berharap bisa punya mama. Kamu punya mama Amanda, dan juga papamu. Mendengar ucapan sang mama, cepat-cepat Natasha menggeleng-gelengkan kepalanya. Papa sudah diusir sama mama Amanda. Yusnia memiringkan kepalanya, matanya memicing, begitu mendengar kata-kata Natasha. Wanita itu tak bersuara dan masih menunggu putrinya untuk bicara lagi. Tante Dian datang lagi, dia hamil. Yusnia menggeram, lalu menggelengkan kepalanya, luka hatinya kini berdarah lagi. Mama Amanda marah dan mengusir papa. Aku bingung, Ma. Aku harus gimana? Dari semalam, papa nggak mau keluar dari kamarnya. Yusnia akhirnya mengalihkan pandangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia buru-buru memalingkan wajah, seakan takut anaknya melihat kelemahannya. Dia tahu kebingungan yang sedang dihadapi Natasha. Kamu sudah besar, Tasha, katanya pelan. Dan kamu akan makin tahu bahwa orang dewasa juga banyak salahnya. Tasha memberanikan diri mendekat. Ma, aku nggak akan paksa mama rujuk sama papa. Tapi aku mohon, jangan jauhi aku. Aku capek jadi anak yang harus ngerti semuanya. Tapi nggak pernah ditanya, apa aku baik-baik saja. Yusnia akhirnya menatapnya. Kali ini matanya basah, namun lembut. Kamu baik-baik saja? Pertanyaan itu sederhana. Tapi bagi Natasha, itu seperti pelukan yang telah lama ia rindukan. Natasha menggeleng. Enggak, Ma, aku nggak baik-baik aja. Tapi aku nggak mau kehilangan mama juga. Malam harinya, Natasha duduk di depan cermin kamarnya. Matanya sembab. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan hari itu, kepedulian ibunya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ivan. Ivan. Tasha, aku lihat kamu murung banget tadi di sekolah. Kalau kamu butuh teman cerita, aku selalu ada. Tasha membaca pesan itu lama. Lalu jemarinya mengetik pelan. Tasha. Makasih, Van. Dunia aku lagi kacau banget. Tapi mungkin kamu bisa bantu aku berdiri lagi. Tak lama kemudian, notifikasi balasan muncul. Ivan. Aku nggak janji bisa nyelesain masalahmu. Tapi aku bisa ada, biar kamu nggak hadapin semuanya sendirian. Natasha tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya hari itu, senyumnya bukan kepura-puraan. Di luar kamar, dunia masih berantakan. Papa dan mama kandungnya mungkin tak akan pernah bersama lagi. Amanda mungkin sudah benar-benar menyerah.
Dan bayi yang sedang dikandung Dian mungkin akan tumbuh dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tapi malam itu, Natasha tahu satu hal, ia tak sendiri. Seminggu setelahnya, Yusnia menghadiri undangan pernikahan di kota sebelah. Sahabat lamanya yang bernama Wenning menikahkan anak sulungnya. Langkah Yusnia terhenti di ambang pintu aula pernikahan. Musik lembut mengalun, bunga-bunga segar memenuhi ruangan, dan tawa bahagia para tamu menambah semarak pesta. Tapi semua itu terasa jauh bagi Yusnia. Matanya terpaku pada satu sosok di sudut ruangan, seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Seseorang yang sudah ia kubur dalam-dalam dari ingatannya. Dian. Dian, sahabat yang dulu selalu ada dalam setiap tawa dan tangisnya, kini berdiri dengan gaun panjangnya. Pandangan Yusnia langsung tertumpu ke arah Dian yang masih tampak datar. Yusnia menggenggam erat tas kecil di tangannya. Nafasnya memburu, dadanya sesak oleh amarah dan luka lama yang belum pulih. Ia menunduk, berharap bisa berbaur tanpa terlihat. Namun takdir tampaknya sedang bermain-main. Yusnia? Sebuah suara yang dulu akrab kini terdengar begitu asing di telinganya. Yusnia menoleh perlahan. Dian berdiri di hadapannya. Wajahnya tersenyum, namun matanya tak bisa menyembunyikan kepuasan. Sudah lama, ya? Sambung Dian, menatap perutnya sendiri lalu kembali menatap Yusnia. Tak kusangka kita bertemu di sini. Yusnia menegakkan tubuhnya. Ia tak ingin terlihat rapuh. Kupikir kau sibuk memfitnah dan menghancurkan rumah tangga orang. Dian tercekat dan menundukkan kepalanya. Kamu tahu sendiri, aku hampir kehilangan akal karena semua kebohongan yang kamu sebar. Kamu menanam fitnah, memutarbalikkan kenyataan. Beberapa tamu mulai melirik. Dian menggandeng Yusnia ke sudut ruangan yang lebih sepi. Kalau kamu ingin memarahiku, silakan. Aku nggak akan balas, nasi sudah menjadi bubur. Kata-kata itu menusuk lebih dari yang seharusnya. Yusnia mengalihkan pandangan, menahan air mata yang menggenang. Aku menyesal pernah menganggapmu sahabat, dan aku tidak pernah menganggapmu musuh. Tapi cinta kadang datang dari tempat yang tak disangka. Kami bahagia sekarang, Yus. Bahagia? Yusnia mencebik. Yakin bahagia dengan janinmu yang belum ketahuan nasibnya? Dian terdiam, dia tertegun. Kakakmu tahu kalau aku hamil, Yus? Berarti Mas Agus bilang ke kamu. Yusnia melangkah pergi tanpa menoleh lagi, menemui Wenning yang duduk di atas panggung, menemani puterinya di pelaminan. Dan entah kenapa, setelah pertemuan itu, langkah dan perasaan Yusnia terasa lapang dan ringan. Dian menatap Yusnia dari kejauhan, perasaannya tak karuan. Ada cemburu, marah, dan iri. Bab ke-20. Yusnia sedang sibuk merapikan rak cemilan di minimarketnya, ketika seorang gadis mendatanginya. Yusnia tak mengenali gadis sebaya Natasha itu. Yusnia terus melanjutkan pekerjaannya karena dia pikir gadis berambut lurus panjang itu salah satu pengunjung minimarketnya. Bu Yusnia? Yusnia menoleh, menatap gadis bermata bulat itu lekat-lekat, mencoba mengingat-ingat barangkali dia kenal gadis itu. Iya, saya Yusnia. Adik siapa? Yusnia tersenyum ramah, walau gadis itu memasang wajah masam. Saya tahu Bu Yusnia janda, pasti kesepian, tapi bukan berarti bebas menggoda dan mendekati lelaki. Banyak duda dan bujang, tapi kenapa ibu menggoda papa saya yang jelas-jelas punya istri? Gara-gara ibu, mama saya masuk rumah sakit. Yusnia masih mematung, tangan kirinya masih menggenggam sekotak biskuit yang belum sempat ia letakkan kerak. Suara gadis itu, tajam, penuh tuduhan, menggemakan kata-kata yang membekas di hati. Orang-orang di minimarket mulai melirik, beberapa membatalkan langkahnya ke kasir, penasaran akan percakapan yang mulai terdengar panas. Apa maksudmu? Suara Yusnia pelan, mencoba tetap tenang meski dadanya mulai sesak.
Gadis itu melipat tangannya di dada. Sorot matanya menantang. Saya Afrina, anak Bu Hanum. Ibu pasti tahu siapa papa saya kan? Pak Nur. Jangan pura-pura polos. Mama saya sampai dirawat karena tekanan darahnya naik setelah tahu ibu sering menelpon dan mengajak ketemuan papa. Yusnia menarik napas dalam-dalam. Dengar, Afrina. Yusnia meletakkan biskuit kerak, lalu menatap mata gadis itu dengan penuh kesungguhan. Saya tidak pernah menggoda siapapun, termasuk ayahmu. Apa kamu pikir semua perempuan sendirian seperti saya otomatis jadi ancaman untuk pernikahan orang lain? Dan saya tegaskan, saya nggak merasa sering telepon Pak Nur, apalagi mengajaknya ketemu. Saya tegaskan lagi, hanya sekali Pak Nur mendatangi saya di sini karena atas urusan kerja. Afrina terdiam sejenak, tapi tidak mundur. Mama menangis setiap malam, Bu. Dia bilang ibu sering kirim pesan. Saya lihat sendiri. Ada nama ibu di ponsel papa. Apa kamu sempat baca isi pesannya? Yusnia bertanya pelan. Afrina menggeleng. Jangan menuduh sebelum tahu kebenarannya. Saya memang pernah kirim pesan, minta tolong bantu promosi program sembako murah untuk ibu-ibu janda di sekitar sini. Itu pun karena dia dulu janji mau bantu jaringan distribusi. Tidak lebih. Afrina menggigit bibir. Ada keraguan yang mulai merambat di wajahnya, tapi amarah dan rasa ingin membela ibunya masih lebih besar. Kalau begitu, kenapa mama saya bisa sampai jatuh sakit? Mama pingsan setelah membaca pesan yang ibu kirim ke papa semalam. Dan sampai sekarang mama masih dirawat di rumah sakit. Saya nggak akan diam kalau terjadi sesuatu menimpa mama saya. Semalam? Ya, semalam. Gak usah pura-pura amnesia, Bu. Yusnia menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya hanya sekali kirim pesan ke papa kamu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau mama kamu sakit karena membaca pesan semalam, saya yakin itu bukan pesan dari saya. Afrina mendengus sambil mencibir sinis. Sudah jelas nama Yusi yang mengirim pesan itu. Ibu masih mau mengelak? Nama saya Yusnia, bukan Yusi. Dengan nada tinggi Yusnia bersuara, tatapannya tajam. Yusnia Setiani! Afrina terkesiap, ditatapnya wanita yang membuat dirinya kesal itu lekat-lekat. Tiba-tiba suara dering ponsel Afrina memecah keheningan. Ia melihat nama ayahnya di layar. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Iya, Pak, ya, aku di luar, sebentar lagi pulang. Suaranya berubah lebih lembut. Enggak apa-apa. Cuma ngobrol bentar sama teman. Sebentar lagi aku ke rumah sakit. Setelah menutup telepon, Afrina menatap Yusnia sekali lagi. Kali ini, sorot matanya lebih tajam. Saya akan terus menyelidiki siapa Yusi itu. Bisa saja papa saya ngasih nama samaran. Dan kalau terbukti itu nama ibu, saya pastikan ibu nggak akan tenang. Yusnia tersenyum pahit. Silakan saja selidiki. Saya doakan semoga secepatnya akan terungkap siapa sebenarnya Yusi itu. Jadi saya nggak akan pusing karena berurusan dengan kamu. Mendengar ucapan Yusnia, Afrina melengos. Setelah itu beranjak dan bergegas pergi dengan hentakan kaki yang kuat. Setelah gadis itu pergi, Yusnia bersandar di rak, menatap langit-langit toko. Rasanya, dunia tidak pernah memberi ruang bernapas yang lapang bagi seorang janda. Selalu ada curiga, selalu ada tuduhan. Namun kali ini, ia tidak akan lari. Ia akan berdiri menghadapi semuanya. Dengan kepala tegak, Yusnia menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam gemuruh dalam dadanya. Ia tahu insiden barusan bukan yang terakhir. Nama baiknya sedang dipertaruhkan, dan ia harus siap menghadapi lebih banyak omongan, lebih banyak luka, yang mungkin disayat dari arah yang tak terduga. Beberapa pengunjung mulai kembali beraktivitas, berpura-pura tidak memperhatikan, walau tatapan mereka masih menyimpan sisa penasaran.